Buat teman-teman yang memprediksi India bakal menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia setelah Amerika dan Cina, berikut 3 ETF yang bisa kita beli untuk mendapatkan exposure langsung ke India. India diprediksi akan menjadi negara terbesar secara ekonomi ketiga di dunia, di mana saat ini menduduki peringkat kelima dalam GDP. Per 2021, India memiliki GDP 3,17 triliun dolar, mengalahkan Kanada dan Rusia. Indonesia sendiri memiliki GDP 2021 sebesar 1,18 triliun dolar. India juga memiliki populasi muda terbesar di dunia. Ini juga memasukkan fakta bahwa banyak CEO-CEO di Silicon Valley yang berasal dari India. Sebut saja Sundar Pichai, CEO-nya Google, dan Satya Nadella, CEO-nya Microsoft, hingga Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris, keturunan India. iShares MSCI India ETF, ticker INDA, produk dari iShares yang juga bagian dari BlackRock. ETF ini memiliki exposure ke saham-saham large dan mid-cap India. Tujuan ETF ini adalah untuk mendapatkan akses investasi ke India secara komprehensif. Artinya, ETF ini bersifat broad passive style. Diluncurkan tahun 2012, INDA memiliki expense 0,68% per tahun, dan saat ini mengelola dana sebesar 4,56 miliar dolar. Untuk performa, kita bisa lihat pada grafik berikut, di mana kiri adalah grafik per 3 bulan, dan yang kanan merupakan total return dan return rata-rata. Sejak diluncurkan 2012 yang lalu, INDA memang cenderung meningkat, walaupun juga mengalami crash di 2020 yang lalu. Total return dari inception atau sejak peluncuran hingga akhir Februari 2023, INDA sudah memberikan return sebesar 74,22%. Sedangkan pada periode yang sama, jika di rata-rata, maka investor akan mendapatkan return 5,14% per tahun. Top holdings INDA adalah Reliance Industries yang menjadi holding terbesar dengan 10,22% dalam portfolio. Kemudian Infosys, ini adalah perusahaan mertuanya Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Lalu ada beberapa saham yang mungkin masih asing bagi kita, seperti Tata Konsultansi, Axis Bank, hingga Bajaj Finance. Untuk sektor, ETF ini berfokus ke 3 sektor, Financials dengan 24,9%, IT dengan 14,61%, dan Energy dengan 12,24%. Ekonomi India sepertinya mirip-mirip dengan Indonesia, di mana sektor Financials dan Energy merupakan yang terbaik. Bedanya di Indonesia, sektor IT belum semaju India. ETF berikutnya adalah INDI atau iShares India 50 ETF yang juga merupakan produk dari iShares. ETF ini berinvestasi ke 50 saham terbesar di India dengan benchmark Nifty 50 Index. Diluncurkan tahun 2009, memiliki expense 0,89% dan saat ini memiliki net asset sebesar 579,8 juta dolar. Sejak diluncurkan hingga akhir Februari 2023, INDI telah memberikan total return 91,23%. Dan jika dirata-rata secara CAGR pada periode tersebut, INDI memiliki return 5% per tahun. Top holdings dari INDI tidak jauh beda dengan INDA tadi. Reliance Industries menjadi yang terbesar dengan 10,98%. Kemudian ada HDFC Bank, ICICI Bank, Infosys, hingga Larsen & Toubro. INDI memiliki bobot investasi yang besar di sektor financials, 37,77% dalam portfolio berasal dari sektor ini. Sektor IT dan energi menjadi top sektor berikutnya dengan 13,96% dan 12,69%. ETF berikutnya adalah EPI atau Wisdom Tree India Earnings Fund. Ini adalah produk dari Wisdom Tree, salah satu ETF provider terbesar selain iShares dan Vanguard. ETF ini mengacu kepada Wisdom Tree India Earnings Index. Dengan membeli EPI, investor akan mendapatkan exposure ke semua perusahaan di India yang sudah profitable, tidak peduli market cap-nya. EPI diluncurkan sejak 2008 yang lalu dengan expense ratio 0,84%. Saat ini, EPI mengelola dana sebesar 741 juta dolar. Ini adalah grafik pergerakan harga dan tabel return sejak awal diluncurkan. Jika diukur dari tanggal inception hingga akhir Januari 2023, EPI memiliki total return NAV sebesar 57,97%. Sedangkan secara CAGR, pada periode yang sama, EPI memiliki return di sekitar 3% per tahun. Top holdings EPI adalah Reliance Industries dengan 7,66%.
kemudian Tata Steel dengan 6,82%, Infosys 4,8%, ICICI Bank, JSW Steel hingga State Bank of India. Dibandingkan INDA dan INDI yang berat ke sektor finansial, EPI lebih fokus ke sektor materials yang memiliki bobot 24,9%, kemudian sektor energi dengan 17,05%, dan sektor financials dengan 16,83%. Sebagai quick takeaways, INDA merupakan ETF yang memiliki net aset terbesar dengan 4,56 miliar dolar, plus expense ratio paling rendah dengan 0,68%. Kelihatannya saham Reliance Industries, Infosys, dan ICICI Bank merupakan saham unggulan di India karena selalu menjadi pilihan manajer investasi dari iShares dan WisdomTree. Kalau dilihat performa sejauh ini, memang INDA, INDI, dan EPI tidak atau belum menunjukkan performa yang bagus karena returnnya cenderung kecil. Namun tentunya di masa depan tidak ada yang tahu.